banget lihat hasil kamu. Krisan apa kabar? Ini daerah lantai 3 nih, page 3 maksudnya. Eh nggak kelihatan nih siapa MSH itu siapa sih? Zara. Halo, nah itu tata tertib untuk kamu harus on cam kecuali kamu nggak ada kuota banget banget, nggak ada duit, nggak ada kuota, itu boleh. Ya, itu chat ke Bu Norma. Kasih tahu, nggak boleh diam-diam langsung hilang dari cam. Nanti nilainya kurang, mau nggak? Nggak mau kan? Ya, makanya on cam. Oh ya, Zaki silakan. Oke. Bu Norma pikir kamu udah lihat hasil kamu ya, tapi itu nak, itu kalau kamu lihat berapa orang sih yang belum diperiksa semua ada enggak? Nanti ya diselesain. Jadi gini, karena kan Bu Norma juga jadwalnya padat. Jadi sebelum ngajar itu biasanya Bu Norma periksa grading dulu. Nah, jadi kamu jangan biasa menunda kerjaan. Takutnya nanti Bu Norma nggak periksa, terlambat gitu loh. Ya periksanya. Tapi kalau kamu ngumpul on time itu pasti semua udah selesai grading. Udah selesai semua. Contoh nih ya. Contoh Naila. Naila. Iya, kenapa Bu? Naila semua udah dinilai. Kerjaan kamu ada yang belum Bu Norma nilai. Iya, iya. Oh iya, Rahma oke. Ya gimana Naila? Semua udah ya? Iya udah semua di. Nah, berarti ketahuan bahwa Rahma langsung on time ngirimnya. Kan? Ya, maksud Bu Norma ini contoh buat yang lain juga. Kalau memang mau langsung cepet diperiksa itu jangan lama-lama. Karena kan Bu Norma juga uh, uh, prioritas gitu yang duluan yang ini yang Bu Norma periksa. Nanti karena Bu Norma agak padat ya acaranya. Jadi Bu Norma cari waktu tuh benar-benar yang saya dahulukan dulu yang kumpul duluan gitu loh. Yang kumpulnya terlambat ya nanti aja dulu gitu. Walaupun pasti diperiksa tapi karena kan tiap minggu ada tugas. Iya kan? Bukan kamu aja yang bikin repot, Bu Noma juga periksa 10 kelas. Kan? 10 ya? Iya 10 ding. Kelas 12 4, terus kelas 11 2 berarti 6. 9 kelas. Kelas 10 Bu Noma pegang 3 kelas. Oke? Oke, kita belum istirahat, jangan salah ini belum mulai deep analysis, belum, tapi kita akan mulai. Oke, sekarang kan kita nih udah mau selesai loh nak, bahas bab 1. Artinya apa? Artinya tuh nanti ada ulangan harian, artinya kamu udah harus siap-siap kan nyicil belajar. Kita supaya kamu mudah nih, gampang, nilainya bagus, Bu Norma kasih ulangan hariannya satu bab, ya. Atau kamu mau gimana? Mau 2 bab sekaligus? Terserah. Cika, kasih pendapat Cika. Menurut kamu gimana Cika? Kamu maunya enaknya tuh ulangan harian satu bab atau 2 bab atau 3 bab? Gimana? Cika? Menurut saya satu bab aja Bu, karena satu bab udah materinya Betul, banyak. banyak. Iya, apalagi biologi ya. Kan banyak yang dibaca bener. Jika benar. Jadi gitu. Jadi ini kan kalau struktur sama fungsi kan kamu udah tahu nih ya. Ya, dari kuis juga udah kelihatan. Yang masih rendah ya tinggal minta ulang. Saya mau ulang Bu. Ada tuh siapa yang kemarin anak kelas 10. Dia kuisnya rendah ada 2. Terus ya udah kita cari waktu ya udah hari Sabtu agak ini kan dia agak Noma juga ada waktu lah gitu. Terus dia ini dapat 100. Berarti dia udah pelajari karena kan nggak diganti pertanyaannya. Gitu Nek. Jadi kamu harus aware. Maksudnya gini. Kamu udah kelas 11 itu saya nggak kejar-kejar ya. Ata ya. Contoh. Bunda mah nggak kejar-kejar. Kamu jelek nilai kamu harus kasih tahu. Bunda mah nggak mungkin cek siapa yang jelek ini ganti enggak. Kamu ini udah dewasa, Bu Norma anggap kamu udah harus apa? Aduh, bentar Bu Norma minum. Ini masih ada sisa-sisa. Minumnya kopi. Oh my God. Katanya sih kopi bisa membantu melancarkan peredaran darah. Memang betul karena kopi itu kan kayak apa sih? Stimulan. But I don't know why I keep coughing like this. Sorry ya guys. Oke lanjut. Jangan berpikir kalau kamu rendah nih, terus saya mau mengingatkan, oh no way, I'm too busy to remind you guys, please grow up ya, grow up. Gitu. Jadi maksudnya kalau
Apa misalnya kamu sendiri yang harus tahu nilaimu. Jangan lagi berharap guru mau mengingatkan. No, ya. Kecuali kelas 10 kan baru. Kelas 10 itu kan kayak baru peralihan dari SMP ya. Itu. Oke, apa yang kita lakukan hari ini? Nah, kita struktur sama fungsi kan udah ya. Terus sekarang itu kita mau, kalau kamu baca enggak tuh? Siapa yang baca udah paling enggak tahu. Ada tuh yang namanya transport dalam membran. Di situ ada ada plasmolisis ya. Terus ada apa lagi? Pinositosis ya kan? Apalagi? Ayo, ayo siapa? Farhan, sebut satu. Apa? Osmosis, Bu. Osmosis, difusi, terus transport aktif. Nah, itu yang sekarang kita akan pelajari. Hari ini tuh tentang itu. Hari ini harus selesai gitu supaya minggu depan kita udah bisa ulangan lah gitu. Supaya nggak banyak bahannya. Kalau nggak gitu kamu nanti setengah mati belajarnya ya. Oke. Nah, kemarin itu kan ada yang tugas pertama nih. Kalau Bu Norma itu tentang apa? Mencari kamu pilih apa ya kan? Ingat nggak? Ingat nggak? Itu belum semua Bu Norma nilai ini. Bu Norma buka dulu Chrome-nya ya. Sorry, apa namanya nih? Google apa Classroom supaya kelihatan siapa yang milih ini. Jadi yang merasa milih transport membran sel, istilah-istilahnya ya. Ya, yang merasa tuh kalau nggak salah ada pinositosis, osmosis nih Bu Norma tunjukin dulu, share screen dulu nih ya. Apa sih yang saya mau share? Oh ya ini. Tentang transport dalam membran. Tentang share. Oh ya, kamu bisa lihat. Itu Bu Norma udah share kayaknya ya. Di itu kamu coba lihat di yang terakhir PPT yang terakhir Bu Norma share. Siapa yang Gevira coba buka. Terus kamu share screen supaya temannya lihat sekalian kita lihat. Oke, sebentar ya, Bu. Oke. Kita sambil Bu Norma ambil screenshot ya. Sekalian lihat di on cam mulai dari Farhan sampai Jelita 1 2 3. Terus sementara kita nunggu Gevira, kita gigih mana wajahnya? Naswa Guntur ya, Muhammad Guntur ya. Ke bawah sedikit nak, mukanya nggak kelihatan. Oh, iya. Ya oke, nah gitu ganteng. Nah, Gigi mana Gigi? Halo Gigi. Oh Gigi nggak ada wajah. Ya, Bu. Mana wajahnya? Oh ada. Lagi error, Bu. Oh ya udah ya udah. Oke, ini yang Guntur sampai Beno. Halo Beno di Beno. Beno ada enggak? Beno. Oh, Bu. Ada, Bu. Ya, Assalamualaikum. Gimana kamu sehat? Sehat, Bu. Beno sehat, alhamdulillah. Udah katanya sakit ya Beno, udah sembuh? Beno? Udah ya? Kenapa, Bu? Katanya dengar-dengar Beno sakit ya? Kemarin-kemarin. Udah sembuh, Bu. Oh, alhamdulillah. Mana camnya Bu Norma kenalan dong. Nggak kelihatan mukanya Beno. Mana bentar. Bentar Beno mana sih? Nggak kelihatan nih. Kamu di mana, di lantai 3 apa lantai 2 atau lantai 1? Beno suaranya ada, wajahnya mana? Ini Komputer saya nggak punya kamera, Bu. Saya harus pindah ke HP. Udah, jangan nak. Udah, nanti kamu ribet. Udah, yang penting kalau Bu Norma panggil Beno nyaut ya. Makasih ya Beno udah hadir. Beno udah masuk Google Classroom Bu Norma belum? Udah belum? Kayaknya Google udah Classroom. Udah, oh ya udah, bagus. Ini nak, kita hari ini belajar ini. Coba lihat semua ya. Coba lihat, Beno will you please mute? Thank you Beno. Oke, kamu lihat ini coba, ini sebenarnya ya, kita review lagi. Karena nanti tuh thank you ini sambil scroll down, sambil di ini. Nah, Gevira di apa namanya tuh, di apa sih istilahnya tuh? Ya presentasi, nak, presentasi. Di present. Apa sih? Ditampilin jadi agak gede. Yes, that's what I mean. Thank you. Coba kita lihat. Nah ini. Nah ini saya sebenarnya kamu udah buat, ini kita scroll aja. Maksudnya kita skip aja, lanjut gak? Ya, oke. Nah, tahan. Kembali satu slide.
Ya, ini. Guys, itu lihat komponen kimiawi ya. Jadi komponen penyusun sel itu ada 2 komponen kimiawi. Nah, itu kamu harus baca sedikit. Ada tuh di buku yang benar udah share di Google Classroom. Komponen kimiawi itu apa aja? Siapa yang tahu yang ada di dalam sel? Rahma, sebut satu aja, Mak. Satu aja, Rahma. Karbohidrat. Yes, thank you, Rahma. Nashwa, 1 tambah Nashwa. Tambah 1. Naswa siapa Bu? Saya Pak Naswa Debi. Naswa MIPA 8. Ada 2 ya Naswa ya di MIPA 8. Naswa Dewi ya ini. Naswa siapa ya? Naswa Debi sama Naswa Ya, Ciara Bu. Naswa Debi. Naswa Debi. Iya Bu. Komponen kimiawi selain karbohidrat ada apa lagi di dalam sel? Ada apa? Atala, ketua kelas. Ayo MIPA 8 ketua kelas. Sebut 1 lagi. Saya bukan ketua kelasnya Bu. Sekarang Bu. Oh, siapa? Udah bukan ketua kelas lagi Bu. Oh, sorry. Ya udah kamu tapi tetap yang menotnya Ata. Ayo Atala. Apa Oh, 1? iya, Bu. 1 jawab tadi kan udah disebut. Komponen kimiawi. 1 lemak, aja. Bu. Lemak 1, betul. Terus Adi, MIPA 8. Tambah. Protein, Bu. Betul, protein. Nah, itu kayak gitu perhatikan ya. Hana, tambahan. Asam nukleat, Bu. Iya. Terus Nabila, tambah Nabila. Nabila. Ada mineral, Bu. Sorry, apa sayang? Mineral Apa? itu yang senyawa. Oh ya, oke. organiknya. Yes, thank you. Oke, itu Bu Norma mau checking aja apa kamu baca enggak gitu. Gev, dilanjut Gev ke skip, dilanjut ke apa? Ya, tuh lihat. Hold di sini. Senyawa organik sama ada anorganik. Nah, kalau kamu lihat sendiri ya udah sebenarnya semuanya udah bisa baca kan. Nah, kita langsung skip aja nih, tunggu. Karbohidrat, lipid, protein ini lipid sama protein nih. Nah, itu di daerah apa? Di daerah membran, jangan lupa ya. Terus asam nukleat itu di daerah mana adanya? Ayo. Nukleus. Yes. Pinter. Harus aktif ya kalau Bu Norma tanya ya, Nak, itu tambah nilai loh. Tadi siapa yang jawab tuh? Ya, itu Bu Norma ingat. Kalau kamu sering menjawab, Bu Norma hafal nama kamu loh, Nak. Ya, pastikan kamu sering menjawab kayak gini nih. Terus lanjut ke slide berikutnya, Nak, Gev. Oke, ini udah lanjut. Nah, ini kan kamu udah tahu nih. Tuh kita lihat ya ada proteinnya. Protein di bagian membran sel ada protein. Ini ada juga fosfolipid. Nah, lipid itu artinya lemak ya. Jadi fosfolipid bilayer itu kan artinya 2 ya, 2 lapis. Fosfo itu ada fosfat dan lipid lemak. Ya, di sini di bagian apa? Bilayernya itu yang 2 lapis itu. Sebelah paling kanan kalau kamu lihat deket ekor asam lemak. Deket situ. Oke, lanjut. Nah, ini nukleus kamu udah tahu sendiri ya. Ini nukleolus di dalamnya. Nukleoplasma tuh plasma di antara nukleus dan nukleolus. Terus ada fungsinya, ini udah bagus banget. Sampai kalau nanti kalau dites kamu dapat jelek tuh Bu Norma heran berarti nggak belajar. Karena ini udah rinci, udah disiapkan semua tinggal kamu baca. Lanjut. Nah, itu sitoplasma itu dia berupa gel atau sol. Kalau kamu udah belajar kimia nanti ada istilah gel sama sol. Jadi dia seperti jelly tapi enggak terlalu kayak jelly juga. Ya, tapi enggak cair juga. Jadi antara cair dan padat gitu. Tempat berenangnya organel. Itu sitoplasma. Lanjut. Ini kita review ya. Nah, ini mitokondria, fungsinya kamu udah tahu ya. Lanjut. Mitokondria, nih RE kasar ya, karena ada ribosomnya. Lanjut. Kemudian ribosom sendiri, dia melayang-layang tuh yang kecil-kecil tuh ya. Free ribosom. Itu ribosom yang bebas melayang-layang di sitoplasma. Oke, lanjut. Ini udah badan Golgi dan fungsi-fungsinya. Oke, lanjut. Lisosom. Lisosom itu memang nggak ada yang kamu bikin, tapi sebenarnya ada di situ ya. Ya di mungkin yang kamu buat ada nggak? Ada lisosom nggak? Bu Norma nggak perhatikan ya. Yang maksudnya yang model sel yang kamu buat
Ya, ada lisosom. Lanjut dengan fungsinya. Ya, dia seperti kalau di manusia tuh sel darah putih kalau di manusia. Karena dia tuh fungsinya tuh menghancurkan zat-zat asing. Jadi kayak pasukan sel gitu ya. Lanjut. Kemudian kloroplas ini khusus pada tanaman. Lanjut. Nah ini rinciannya kloroplas, ada daerah stroma, terus ada membran dalam, membran luar, tilakoid. Itu semua tilakoid, stroma, itu granum, itu daerah tempat terjadinya fotosintesis. Ya, lanjut. Nah ini sentrosom, ada fungsinya pada pembelahan sel. Dia duluan yang membelah. Kemudian badan mikro. Ya, itu nanti peroksisom, mitokondrion, itu ada. Itu kalau kamu lihat di yang kamu bikin itu mungkin nggak masuk ini, tapi sebenarnya ada ya, karena dia lebih kecil. Jadi kita nggak dalam model sel mungkin kamu nggak apa-apa kalau kamu nggak masukin, karena yang penting itu yang utama tuh yang kayak mitokondria, retikulum endoplasma itu. Lanjut, Nak. Ah, ini vakuola ya. Vakuola untuk hewan, kalau sel tumbuhan itu Nak, vakuolanya gede ya. Tuh, dan fungsinya itu udah harus tahu. Lanjut. Kemudian mikrotubulus dan mikrofilamen ini kamu diharapkan memperhatikan gambar-gambar, karena biasanya Bu Norma kalau ulangan itu kasih gambar banyak ya, bagian fungsi ya. Lanjut. Nah, ini dinding sel. Lanjut. Nanti kamu bisa lihat rincian. Nah, ini loh. Nah, ini yang kita mau bicarakan. Transport aktif, ada pompa ion, ini ruang antarseluler, ini transport aktif ini. Ya, nanti ada penjelasannya, nanti tugas kamu tuh mencari tahu. Ini kamu yang cari rinciannya, penjelasannya. Kemudian endositosis, itu ada fagositosis sama apa tuh? Pinositosis. Itu kemarin ada ya istilah pinositosis sama endositosis yang yang diperantarai reseptor. Ada penjelasannya gimana itu nanti kita lihat. Kemudian ini lanjut, Nak, lanjut. Ini yang kita mau pelajari ya. Hari ini tuh kita bahas ini. Nah, transfer melalui membran itu difusi. Difusi itu dipermudah dengan saluran protein. Ya, ini difusi zat, kemudian ini yang akan kita pelajari, difusi sama osmosis. Ya. Kamu harus tahu caranya gimana, apa sih osmosis itu. Ya, terus lanjut. Nah, ini osmosis. Perhatikan nih. Ini kalau hipertonik dan ini isotonik. Isotonik itu air di dalam, konsentrasi air di dalam dan di luar sel itu sama. Itu iso sama. Kalau hipertonik, nah ini apa? Air di luar sel itu lebih banyak. Jadi akhirnya sel mengkerut, ya. Dia keluar, konsentrasinya tuh lebih banyak di luar, jadinya dia mengkerut. Terus balik, kalau hipotonik itu air yang di luar itu masuk ke dalam ya. Nanti kita lihat lagi rinciannya, penjelasannya. Tapi ini kamu harus tahu ini. Hipertonik istilah ini, isotonik, hipotonik. Ini hypotonic solution, isotonic solution, hypertonic solution. Nih lihat. Kalau ini contohnya pada hemolisis, pada keadaan hemolisis itu lihat H2O masuk ya, air masuk ke dalam. Berarti hypotonic solution. Jadi airnya tuh masuk ke dalam. Kalau isotonic solution itu ini pada darah ya, Nak. Darah. Darah merah. Tuh lihat ya gambar darah merah. Nah, ini kalau jumlah air di luar darah dengan di dalam darah sama ya. Makanya itu dia berada pada posisi larutannya isotonik. Nah, kalau hipertonik lihat darahnya dia mengkerut, krenasi ya. Dia mengkerut. Karena ya itu ditarik sama air dari luar, jadi air dari dalam itu keluar. Ya, karena konsentrasi di luar lebih tinggi, ngerti ya? Kalau hemolisis itu dia menggembung, lihat. Itunya apa namanya? Darah. Itu osmosis pada eritrosit, sel darah merah. Itu plasmolisis yang tadi. Oke, lanjut. Nah, ini udah. Thank you. Nah, sekarang Bu Norma mau share ini buat kamu lihat sekarang. Oke. Makasih, Gevira. Ada pertanyaan?
coba kita lihat siapa aja yang kemarin dapat tugas yang menyangkut ini, istilah-istilah ini. Coba Bu Noma cek nih sebelum Bu Noma. Di atas Syarif tuh siapa ya? Di bawah Fatimah, Riken ya? Riken. Oh, Riken. Benar ya? Ya. Riken, kamu kemarin waktu awal-awal tuh ingat nggak? Ada tugas pertama itu, kamu dapat tugas apa? Kamu milih apa? Menjelaskan apa? Bu Nora bisa cek sih, Bu Nora bisa cek. Cuman Bu Nora mau tahu langsung dari kamu. Arifa masih ingat nggak? Arifa tugasnya apa? Mencari apa? Informasi tentang? Kimia. Kedengeran nggak, Bu? Kedengeran. Nyari yang zat kimiawi, tapi senyawa organik. Oh, oke. Coba bisa Bu Norma tanya apa yang kamu tulis di situ? Apa aja? Mana gurunya? Guntur. Bu, Arifa masih ingat? Kan itu pasti kamu ada catatannya ya? iya. Ya. Lemak, protein, apa lagi, Bu? Terus ada asam nukleik. Iya, nah jadi gini ya untuk semua tugas-tugas yang kamu kasih ke Bu Norma itu, misalnya Bu Norma kasih tugas ada tuh yang bikin pinositosis, itu kamu harus kuasai ya nak ya. Kamu harus kuasai dulu. Guntur masih ingat nggak? Kamu tugas pertama itu cari apa? Informasi apa? Arifa dibaca ya, Arifa ya, nanti Bu Norma tanya ya. Dibaca dulu yang kamu pernah kirim ke Bu Norma, dibaca lagi. Guntur. Ya, Bu. Tugas pertama itu ingat enggak? Kamu kirim apa? Penjelasannya apa? Karena Yang praktek itu. bukan praktek itu kan udah kesekian. Yang pertama banget kan ada di Google Classroom semua tuh. Guntur belum siap, kita cek. Amirah gimana Amirah? Iya, Bu. Oke, Amirah punya apa Amirah? Kamu tugasnya apa? Guys, Bu Norma bisa cek langsung. I can check it directly, but I want you to remind yourself that you really have to be responsible for the things you wrote and send it to me, to your teachers. Gitu. Jadi maksudnya memang Bu Norma bisa aja cek, tapi Bu Norma mau tahu apa kamu ingat nggak ya yang kamu tulis, karena itu kan ilmu. Walaupun kamu tulis hanya satu paragraf ya, tapi kamu harus kuasai, itu maksudnya. Walaupun sedikit, tapi kamu harus ingat, gitu kan, kamu yang nulis. Ya, jadi bukan hanya kamu tulis terus kamu kirim terus kamu lupakan, no, not like that. Seperti ini kamu bikin, iya ya, kamu bikin apa tuh? Praktek ini kan, ya kamu jangan lupa dong bagian-bagiannya. Maksudnya itu. Jadi pembelajar ini prosesnya yang Bu Norma mau tahu. Apakah kamu ingat? Enggak. Gitu. Tadi Bu Norma tanya siapa? Arifa ya? Kalau nggak salah. Ya Arifa. Udah ya Arifa. Tadi yang terakhir Bu Norma tanya siapa ya nak? Amirah, Bu. Amirah. Asal sama-sama. Amirah masih ingat nggak? Kamu ngirim apa ya tuh waktu itu? Eukariotik. Ya, eukariotik tuh apa Amirah? Apa tuh eukariotik? Amirah masih ingat? Kelompok makhluk hidup yang memiliki organel yang dilapisi oleh membran. Ya, eukariotik. Eu itu artinya benar, sejati. Karion itu sel membran, nukleus ya. Maksudnya eukariotik sama prokariotik. Kalau prokariotik itu nukleus tidak punya membran, sementara eukariotik dia udah jelas punya membran yang sejati gitu. Kalau eukariotik itu terdapat pada spesies-spesies yang sudah tinggi tingkatannya. Contoh spesies yang tingkatannya udah tinggi, pengen Bu Norma tahu ini siapa nih namanya. Muhammad Dafa, spesies kita bicara spesies, manusia juga spesies. Sebut satu spesies yang udah tinggi tingkatan yang eukariotik. EU guys, EU itu kita bacanya U ya, U bahasa Latin.
Eukariotik. Kan ada prokariotik, eukariotik. Nah, Dava, kalau eukariotik contohnya apa, Nak? Ingat nggak? Ini juga pelajaran SMP kan. Kelas 10 juga dipelajari. Eukariotik contohnya, kamu belajar ini waktu klasifikasi keanekaragaman makhluk hidup. Eukariotik contohnya apa, Raffi? Raffi. Halo Raffi, ini mana Zahwa nih wajahnya nggak kelihatan? Zahwa Aulia. Zahwa. Halo, eukariotik nggak ada yang tahu contohnya apa? Hah? Contohnya. Bu, contohnya Hewan, kayak Bu. hewan ya, Bu. Lantai, Bu. Plantai, betul. Betul. Siapa yang jawab plantai? Bunyi. Siapa yang jawab Niputu. plantai? Hah? Niputu, Bu. Niputu. Oh ya, oke, bentar ya. Betul, putu, iya, plantai. Fungi juga nggak, Bu? Fungi itu ada yang, ya betul, fungi berat, ada yang prokariotik, tapi kalau dia yang bersel satu. Animalia juga, Bu ya? Itu siapa tuh mamalia juga. Semua hewan itu ada. Kalau gini, rata-rata yang prokariotik itu yang tingkat-tingkat seperti bakteri, ya seperti itu. Karena masih sederhana. Nah, eukariotik itu yang udah kayak manusia, hewan yang tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi, yang udah punya apa namanya tuh vascular system, sistem pengangkutan kalau di tanaman ya, tanaman tingkat tinggi itu eukariotik. Ini Putu ya, kelas berapa sih Putu? MIPA 8 ya? MIPA 7? Putu? MIPA 7, Bu. Oh ya, oke. Terus apa tuh tadi yang jawab yang cowok? Farhan ya? Iya, Bu. Iya? Iya. Ya, oke. Farhan MIPA berapa? Hah? MIPA 7. MIPA 7. Terus ada satu lagi, Bu, Apa? tadi yang jawab. Ya, Ya, siapa oke, tuh yang protista? Naila. Protista juga, tapi ada protista yang prokariotik. Ya, protista itu karena ada yang mirip jamur, ya kan? Ada 3 macam protista. Ya, protista masuk juga. Oke, ini hanya untuk mengingatkan pelajaran kelas kamu itu tadi Naila. Siapa lagi yang jawab tadi ya? Bu Norma harus pastiin loh. Nilai mas Jelita. Itu yang cowok selain Farhan siapa? Saya, Bu. Siapa? Zaki. Oh, Zaki. Ya, Zaki. Zaki MIPA 8 ya. Oke. Sekarang kamu lihat jam 9, setengah 10. Bentar ya, dikit lagi 5 menit baru kamu istirahat. Sekarang kamu lihat tugas kamu yang pertama. Bu Nora mau cek. Ya. Coba. Bu Nora cek jadi. Aura. Coba bisa jelaskan kamu waktu itu tentang apa? Apakah kamu udah kuasain atau belum? Yang kamu tulis. Aura. Tugas pertama saya yang tentang sel, Bu. Ya, apa tugas kamu? Jadi kalau sel itu pengertiannya bagian terkecil dari. Oh ya, oke. Pengertian sel ya? Bagian terkecil, ya, Bu. Ya, oke, thank you. Ya, betul, Aura. Terus, Rikan udah, Gevira tadi udah Bu Norma panggil, yang belum Bu Norma panggil nih, yang Bu Norma Destino. Nah, tugas kamu yang pertama tuh kamu bahas apa sih? Menjelaskan organel. Oh ya, menjelaskan organel apa yang kamu pilih? Kayaknya tugas pertama tuh bukan itu deh. Kan ada istilah, terus Bu Norma suruh kamu pilih. Yang itu. Yang organel. Oh, yang itu. Yang organel. Berarti yang apa yang dimaksud organel, Destino? Organel itu apa? Organel itu adalah bagian-bagian sel yang mempunyai fungsi individu tersendiri. Ya, organ berarti organel. Jadi kayak nukleus itu
Stop, udah mantap, mantap, mantap. Udah bagus. Bu Norma checking aja ya. Maksud Bu Norma tuh gini ya untuk semua. Kamu tulis tapi kamu juga sambil ngerti. Jangan tulis terus nggak buang, lupa gitu. No, bukan gitu. Kamu bikin, kamu juga kuasain. Itu karena Bu Norma pasti checking. Kenapa Bu Norma checking? Bu Norma mau pastikan kalau saya kasih kamu nilai memang sesuai dengan apa namanya? Kemampuan kamu. Saya nggak mau kasih kamu nilai 90 tapi kamu kemampuannya 80. No. Ya. Kalau saya kasih Fadil misalnya 90, itu memang you deserve it, memang benar kamu layak dapat 90 karena pengetahuan kamu benar-benar nilainya segitu. Makanya Bu Norma checking. Ya. Kumpul kan bisa aja Kak. Sorry itu saya bukan suuzon tapi bisa aja karena buru-buru terus lihat temen punya, bisa aja ya. Makanya untuk ngecek kamu kuasai atau tidak Bu Norma tanya jawab ya, itu nilai, masuk nilai ya. Oke, Gigi, halo Gigi. Gigi. Ya, Bu. Oke, Gigi apa kemarin tugasnya mana wajahmu yang ganteng? Eukariotik. Tadi kan saya Oh, kamu eukariotik juga? eukariotik. Ya. Oke, eukariotik apa artinya Gigi? Mana wajahnya? Eukariotik itu Gigi bacanya you. Eu itu bahasa Latin. Bacanya you. You. Bacanya you. EU. Bukan EU no. You. Eukariotik. Bacanya gitu. Eukariotik. Ya, nanti ditanya gurunya siapa, aku bacanya eu. Malu-maluin Bu Norma ntar. Eukariotik ya, Gih ya. Apa itu eukariotik, Gih? Gigi? Kelompok makhluk hidup yang memiliki organel yang dilapisi oleh membran. Ya, mantap. Jangan dihafal, tapi dipahami ya Gigi ya. Oke, kita lanjut. Lantai 2 sekarang. Ata cewek. Ata yang cewek. Kan ada Atala, Ata yang cewek. Ata Adi, siapa namanya? Yes, Kamu tugasnya, oh ya. Kamu biasanya dipanggil apa nak? Supaya bedain nama Ata yang satu, Bu Norma panggil Ata yang cowok. Kamu Bu Norma panggil apa nih? Hah? Adia saja juga nggak apa-apa, Bu. Panjang banget. Kalau di rumah dipanggil apa? Adia. Oh ya, oke, Adia. Oke, Adia, kamu tugasnya apa sih yang kamu kirim ke Bu Norma? Udah dikuasain belum? Aku ngambilnya yang sel. Oh ya, sel itu apa? Sel itu unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural. Ya, dia yang paling kecil ya. Tapi kalau kamu nanti belajar kimia itu pasti dibilang atom itu yang terkecil. Biasanya kalau di kimia ya. Tapi atom tuh lebih ke, kalau menurut Bu Norma lebih ke benda mati. Ya, kalau sel itu lebih hidup gitu loh. Karena kita kan biologi hidup, jadi kita bicara yang hidup. Nanti kimia itu yang bahas yang mati gitu loh. Tapi kamu ingat ya, apalagi yang mau masuk kedokteran itu selain biologi itu sama kimia ya. Biologi dulu terus didukung kimia, harus bagus nilainya. Harus bagus nih, 90-an lah gitu. Oke. Terus Sylvia, kamu apa dapatnya? Checking. Ini satu orang lagi Bu Norma mau checking. Sel aja. Kamu pilih sel. Ya. Oh, itu kok suara saya bisa dengar lagi di situ. Ya udah nggak apa-apa. Sel itu apa, Sylvie? Sel merupakan kumpulan materi yang paling sederhana. Oke. Yang dapat hidup dan merupakan semua makhluk hidup. Ya, oke. Oke, sekarang udah matiin dulu untuk semua. Kamu kan mau istirahat, tapi sebelum istirahat Bu Norma tunjukin satu dulu ini yang akan kamu kerjakan setelah kembali. Ya, ini. Mas share. Bentar, apa sih namanya kamu? Transfer Memban Virtual Lab. Mana kan tadi tuh? Ini ya. Bentar ya. Kemarin udah dapet, tapi kemudian kamu lihat ini, nanti kamu buka, terus wow, ini
Tunggu. Tadi pelajaran apa jam pertama, Nak? Caroline, tadi pelajaran apa jam pertama? PKWU, Bu. Oh ya, oke. Ini Bu Norma share biar kamu lihat ya. Nanti kita kerjakan ini. Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Nah, ini pertanyaannya, worksheet-nya. Nggak usah khawatiran bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya gampang banget. Nanti Bu Norma bantu deh kalau nggak bisa. Tapi kita nggak bikin semua, enggak. Kita pilih aja mungkin 5 pertanyaan dari sini. Nah, ini yang Bu Norma mau kamu lihat nih, ininya. Click on the link below to see information on diffusion. Kita klik, bisa enggak? Allow. Kelihatan enggak? Oh, ini hanya videonya. Udah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum sih. Bentar. Stop share. Terus harus diulang baru bisa nih share lagi. Nah, ini udah ya? Udah ya? Oke, itu. Ini hanya selayang pandang sebelum kita kembali. Nah, ini transfer pasif. Ini diffusion itu masuk ke transport pasif. Nanti kamu lihat sendiri. Passive transfer diffusion. Ini disanimated object learners view molecules. Nah, ini molekul yang di dalamnya ini dia kayak bertabrakan satu dan lain bergerak antara 2 larutan yang berbeda. Larutan A dan larutan B. Ya, lihat yang biru itu dan merah ya, ada 2 molekul. Kelihatannya kalau temperatur dinaikin ya, apa pengaruh lumpur? Ini coba kita lihat next. Nanti kita perhatikan lagi karena kamu udah waktunya istirahat dulu. Nanti kita lihat ini sendiri. Kamu yang lihat sendiri, nanti kamu buka juga, terus kamu lihat. Nanti omongannya itu kalau kamu nggak ngerti nanti Bu Norma bantu. Ya, tapi kan rata-rata nih kan Inggrisnya sederhana, gampang. Oke, kita kembali, kamu istirahat dulu 15 menit. Kita akan kembali jam berapa? 9.55, bukan jam 10 ya, 9.55. Oke, ini Bu Norma matikan dulu kan Bu Norma. 9.55.